gol mereka ciptakan di setiap pertandingan. Ya, dan Liga Indonesia atau Indonesia Super League yang sering kita saksikan ini memang cenderung menyajikan Roman Golian, penjaga gawang Agung Prasetyo. Kontrol yang cukup apik tadi dari El Loco Gonzalez. Tidak ada opsi lain bagi Sukadana selain melanggar seorang El Loco Gonzalez. Gol threat utama dari Persisam Samarinda yang bisa mengancam kapanpun pertahanan dari Persela Lamongan. Persela Lamongan tidak serta-merta langsung melancarkan serangan yang langsung membongkar pertahanan Persisam. Lakukan ball possession gagal tadi. Kontrol dada apik El Loco Gonzalez. Jerry Carpe yang dituju kali ini. Apakah sebuah pelanggaran dilakukan oleh Jerry Boy Macarpe tadi? Ya, tanpa tidak bisa menjaga keseimbangannya, Jerry Carpe tadi berlari sekitar setengah meter di belakang lawan tadi justru tergelincir dan kemudian terjatuh menurut lawannya. Ya, sebuah tarikan ketika Jerry Carpe kehilangan balance tadi terhadap Suroso. Kita lihat jelas sebuah pelanggaran. Perlahan namun pasti Jerry Carpe sudah mulai menemukan form terbaiknya di Indonesia Super League. Gustavo Lopez coba bekerjasama antar lini para pemain Lamongan. Irsyad Aras, sebuah dorongan nampaknya oleh Eka. Ada hal yang menarik mengenai Irsyad Aras yang sebenarnya ingin dipertahankan oleh manajemen Persisam Samarinda, namun ruang cukup terbuka bagi Eka Ramdhani. Offside nampaknya El Loco. Ya, keputusan yang sangat tepat dari linesman tadi melihat pergerakan El Loco. Mematikan mereka El Loco dan juga Jerry Boy Macarpe. Intercept cermat dari Supriyono. Sebuah sprint dilakukan, akselerasi yang cukup baik dari pemain veteran yang satu ini. Peluang berbahaya El Loco nampaknya dilanggar tepat di ujung kotak D dari penalti Persela Lamongan. Suroso dan El Loco kerap kali bertemu dalam duel-duel di daerah yang cukup riskan tentunya, di ujung kotak penalti dari Khairul Huda. Dan ini sebuah jarak yang berbahaya bagi Eka Ramdhani kepada Isdiantono. Kembali menyambut umpan dari Isdiantono, El Loco Gonzalez, Ronald Fagundes, Jerry Carpe. Oh, kembali peluang di depan gawang Khairul Huda. Gagal dimanfaatkan Jerry Carpe tadi. Yongki crossing, El Loco heading, Jerry Boy Macarpe depan gawang. Nampaknya pelanggaran terhadap Roman Golian. Sepakan dari Jerry Carpe secara tidak sengaja nampaknya mengenai wajah dari Roman Golian. Tayangan ulang bisa membuktikan ini. Ya, mengenai tangan nampaknya dari Roman Golian. Dua pemain yang memang berduel untuk memenangkan bola dari Gustavo Lopez tadi. Dalam beberapa kesempatan di tengah mereka tidak membantu pertahanan dengan baik. Yongki Aribowo di cover oleh dua pemain dan nampaknya Jimmy dianggap melakukan pelanggaran dari belakang tadi. Cukup cepat linesman mengangkat bendera, mengambil keputusan tadi. Dianggap melakukan dorongan walaupun memang bola tadi terkena. Ketika mereka coba melakukan recovery setelah takluk di Stadion Haji Induk menghadapi Mitra Kukar. Dianggap nampaknya Tentu saja membutuhkan kemenangan untuk mempertahankan rekor mereka di kandang. Ya. Selama 20 tahun mereka hanya mengalami 3 kekalahan sejauh ini di kandang sendiri, dan saya lihat mereka mencoba untuk bisa menjaga dominasinya. Dan bagaimana juga teriakan-teriakan dari kubu Pusamania mendukung timnya, mengajak timnya untuk bisa menangkap pertandingan hari ini. Janu Fagundes, pelanggaran dilakukan oleh Kieri. Kieri Setia adalah mantan pemain binaan U21 di Belanda dulu, seangkatan dengan ada jimat di sana yang menghalau bola masuk ke gawang. Ya. Ini adalah jinx yang dilakukan oleh Khairul Huda tadi.
Pelanggaran nampak oleh Lopicic dan Gustavo Lopez tergeletak di sana. Nah, kita lihat lemparan-lemparan hal yang tentu saja sangat tidak diinginkan, lemparan ke dalam lapangan. Hal yang jika terjadi di sebuah negara dengan kompetisi yang sudah menjadi istri baik untuk bisa mengejar ketertinggalan mereka. Mereka masih berusaha keras dan sejauh ini tidak ada hal yang merugikan dari wasit ataupun hal lainnya. Dan nampaknya sebuah pelanggaran dilakukan oleh Rudi Widodo. Kalau kita menyebutnya dalam istilah sepak bola mungkin strikers challenge, di mana pengambilan dari belakang acap kali dilakukan oleh pemain depan dan indah dia. Tackling yang sama sekali tidak perlu dengan adanya 3 pemain berjersey biru langit di sana menutup pergerakan dari Arifki Eka Putra. Ya, Rifki masih berada dalam posisi yang sebenarnya masih belum sempurna untuk melakukan tendangan. Iya. Ada 2 pemain persis di depan. Lagi-lagi keunggulan 1 gol away tadi dari Gustavo Lopez membuat Lamongan bisa bermain seperti ini. Sebuah sabetan dari M. Robi yang dianggap ilegal tadi oleh wasit Soeharto. Kartu kuning. Sedikit frustrasi memang Robi. Pemain yang sempat dilakukan untuk tampil sore hari ini ketika harus ditarik di babak kedua menghadapi Arema pada partai sebelumnya. Ya, sama sekali tidak ingin memainkan bola dan hanya melanggar Gustavo Lopez. Arifki Eka Putra kali ini coba memberikan sebuah efek yang berbeda bagi penyerangan Persisam dan harus dilanggar oleh Irsyad Aras. Meminta kepada wasit agar Irsyad Aras dihadiahi kartu tadi. Sebenarnya bukan pelanggaran, tidak mengenal. Tidak menunjukkan penampilan yang meyakinkan. Jerry Carpe kali ini kontrolnya cukup signifikan dari seorang Jerry Boba Carpe. Coba men-set up Fagundes, terlalu sempit nampaknya Eloko Gonzalez. Offside nampaknya Eloko. Dan linesman nampaknya sangat yakin dengan keputusan ini. Dan memang sepintas terlihat Eloko dalam posisi ya offside, betul sekali. Ya, jelas sekali offside. Kita lihat tayang ulang ini dari garis offside. Dari posisi kamera yang menangkap gambar-gambar apakah terjadi garis offside atau tidak. Ya. Ya, berbeda tentu saja dengan atau tidak memiliki pemikiran yang sama dengan kita. Dan mungkin juga melihat kepada level of fitness dari seorang Fagundes yang baru saja kembali dari cedera dan belum bisa bermain selama 90 menit penuh. Akbar Rashid harus melanggar mantan rekannya di lini tengah. Padahal jika kita melihat bagaimana Fagundes bergerak, pemain ketika dia menguasai bola, pemain-pemain Persela seperti ketakutan melihatnya. Merasa ada ancaman bahaya. Sebaliknya kita sedang menyaksikan sebuah pertandingan yang sangat luar biasa sore ini. Pertandingan hanya bisa kita lihat di Liga Indonesia. Pertandingan yang sangat seru, sangat memikat. Kedua tim berulang kali bertukar serangan. Dan kembali Fajar Legian, tebarkan ancaman. Eka Ramdhani. Gagal kali ini upaya dari Yongki. Bukan, cukup telat tadi linesman. Akbar Rashid nampaknya melakukan pelanggaran. Cukup lama, linesman mengangkat benderanya tadi hingga menit ataupun detik akhir sebelum wasit meniupkan peluit tadi. Ini dia tayangan ulang. Saya pikir Akbar Rashid juga mendapatkan bola tadi sedikit, namun memang melanggar dari belakang. Melanggar dari belakang, kita lihat. Lagi ekspresi. Tempatkan sebagai seorang target man, pemain yang ditargetkan untuk mencetak gol sendiri di depan, didukung oleh satu penyerang gantung di belakangnya, dan kemudian 4 pemain yang bertindak sebagai gelandang, penyokong. Satu pemain di belakangnya bisa dikerjakan oleh Yongki Ribowo atau Fajar Legian, atau tetap membiarkan Yongki bermain di sayap. Istirahat dengan insiden lempar-melempar seperti tadi. Betul sekali, bisa memberikan peluang bagi Lamongan untuk menghela napas. Klaim yang sangat baik dari Agung. Ambil bola di udara tadi. Dan kembali sebuah serangan coba dibangun dari lini sebelah kiri. Melalui kaki Serian Lopicic. Masih mencoba para pemain Pesut Mahakam menjawab ketertinggalan 1-0. Lopicic kali ini. Baik sekali sebuah umpan Eloko yang dituju dari Lopicic. Kontak di kotak penalti, bukan sebuah pelanggaran. Dikepung oleh 4 pemain dan nampaknya handball justru dilakukan oleh pemain Persisam Samarinda. Sangat keras kita lihat. Cukup seru pertandingan kali ini. Dan kita harus akui dengan segala kekurangannya, pertandingan seru dan menarik seperti ini hanya bisa kita lihat di Liga Indonesia, di level seperti ini, di level Liga Super. Akbar Rashid
Gagal tadi bola dikuasai oleh Eka Ramdhani yang nampaknya sudah mulai sedikit lelah. Ya, fighting spirit masih ditujukan oleh Eka tadi dalam duel merebutkan bola, dan Jimmy Suparno melanggar Eka Ramdhani. Cerdikan dari Ting yang sangat monumental bagi Lamongan. Rudi Widodo terlepas kali ini. Peluang bagi Rudi Widodo. Baik sekali sebuah tackling dari Agung Prasetyo tadi, menyelamatkan gawang dari Persisam Samarinda. Harus bermain sebagai seorang center back tadi. Clear bola menuju daerah aman tadi setelah ancaman dari Rudi Widodo. Sangat baik tadi tackling dari Agung. Memenangkan bola, memang trailing leg dari Agung mengenai Rudi tadi dan bisa saja mengakibatkan penalti, namun kita lihat bola pertama kali dimenangkan.